Tiap kali kita login, kirim email, atau bahkan cuma scroll-scroll doang, ada loh sebuah arsitektur tak terlihat yang kerja non-stop buat melindungi kita. Dan ini bukan sihir, ini soal desain. Oke, hari ini kita bakal bongkar sama-sama cetak biru keamanan digital yang diam-diam ternyata ngatur dunia kita. Nah, pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, luar biasa rumit. Soalnya gini, keamanan itu bukan lapisan cat yang bisa kita tambahin belakangan. Keamanan itu harus jadi fondasinya. Ini adalah pilihan desain yang paling fundamental, yang nentuin apakah sebuah sistem bakal sekokoh benteng atau serapu rumah kartu. Jadi, sebelum kita bisa bangun benteng digital yang kokoh, kita mesti kenalan dulu sama batu batanya. Dalam dunia keamanan, semuanya itu berawal dari hubungan antara dua elemen kunci. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, kita punya yang namanya subjek. Gampangnya ini tuh pemain aktif di setiap skenario. Waktu Anda coba buka file, ya, Andalah subjeknya. Waktu sebuah aplikasi minta akses internet, ya aplikasi itu subjeknya. Intinya sih, siapa yang lagi minta akses. Dan kalau ada siapa yang meminta, pasti ada apa yang dimintakan. Nah, itulah objek. File yang mau Anda buka, printer yang mau Anda pakai, server yang mau diakses. Jadi poin utamanya adalah, keamanan digital itu pada dasarnya cuma seni ngatur hubungan antara si subjek dan si objek ini. Hubungan subjek-objek ini kelihatannya simpel banget ya. Tapi, justru disinilah kerumitannya mulai muncul. Yuk kita lihat gimana kepercayaan, sesuatu yang paling manusiawi, malah bisa jadi celah keamanan terbesar. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya agak teknis, tapi fokus aja ke satu konsep kunci di tengah, kepercayaan transitif. Logikanya sederhana kok. Gini deh, kalau saya percaya sama Anda, terus Anda percaya sama teman Anda, apa artinya saya harus otomatis percaya juga sama teman Anda itu? Di dunia nyata mungkin ya bisa jadi, tapi di dunia digital, logika kayak gini itu resep bencana. Nah, ini dia contoh sempurna gimana logika tadi bisa jadi bumerang. Katakanlah perusahaan Anda, si A, sama sekali nggak percaya sama situs media sosial, si C. Tapi perusahaan percaya sama koneksi VPN Anda, si B. Nah, karena si B bisa akses si C, ya udah, lewat rantai kepercayaan ini, Anda baru aja bikin pintu belakang buat ngelewatin aturan keamanan perusahaan. Genius, tapi sekaligus super berbahaya. Nah, celah kayak kepercayaan transitif tadi akhirnya maksa para perancang sistem buat bikin pilihan yang sangat mendasar dari awal banget. Kita mau bangun dunia digital yang terbuka dan gampang nyambung kemana-mana, atau kita mau bangun sebuah taman berdinding yang terisolasi tapi ya lebih aman. Di satu sisi, ada sistem terbuka. Coba bayangin Windows atau Android, mereka tuh sengaja dirancang supaya bisa ngobrol sama hampir semua hal, jadi fleksibel banget. Tapi artinya, cetak birunya juga kebuka buat umum, jadi penyerang lebih gampang cari celah. Nah, di sisi lain, ada sistem tertutup. Pikirin deh perangkat Apple. Sistemnya yang eksklusif bikin lebih susah diintegrasikan, tapi ketidakjelasan ini juga bisa jadi lapisan keamanan tambahan. Ini pertaruhan klasik banget, antara konektivitas lawan kontrol. Oke, jadi di tengah semua kerumitan ini, gimana dong para ahli membangun sistem yang benar-benar kokoh? Ternyata mereka itu berpegang teguh pada beberapa aturan emas. Yuk kita lihat 3 prinsip desain yang paling fundamental. Aturan pertama, lawan tirani pengaturan default. Gini, waktu Anda beli perangkat baru, pengaturannya itu dibuat buat kemudahan, bukan keamanan. Tujuannya supaya Anda bisa langsung pakai tanpa pusing. Nah, jadi poin pentingnya, selalu anggap pengaturan default itu adalah pilihan paling lembah. Dan ya, konfigurasi ulang semuanya dari nol. Membangun sistem yang kuat itu satu hal. Tapi, ya sistem terbaik di dunia pun bisa gagal. Pertanyaan yang jauh lebih penting sebetulnya adalah, bagaimana seharusnya sebuah sistem dirancang untuk gagal? Ini bukan soal mencegah kegagalan, tapi justru soal merancang kegagalannya itu sendiri. Coba kita lihat di dunia nyata deh. Pintu keluar darurat itu dirancang buat fail-safe. Maksudnya, waktu listrik padam atau ada kebakaran, kuncinya justru lepas dan pintunya kebuka. Kenapa? Karena keselamatan jiwa lebih penting daripada aset. Sebaliknya, pintu berangkas bank dirancang buat fail secure. Kalau listrik padam, kuncinya justru ngunci lebih rapat. Aset jadi prioritas utama. Di dunia digital, kita dihadapkan pada pilihan yang sama persis. Kalau prioritasnya itu ketersediaan, supaya layanan tetap bisa diakses, kayak pintu darurat yang harus selalu bisa kebuka, kita sebut itu fail open. Tapi, kalau prioritasnya kerahasiaan, melindungi data apapun risikonya, kayak berangkas bank yang harus terkunci rapat, kita sebut itu fail secure. Jadi ini pilihan antara menjaga layanan tetap hidup atau menjaga data tetap aman. Aturan emas berikutnya mungkin yang paling kita kenal, prinsip CASE. Ini bukan cuma nasihat hidup loh, ini adalah pilar keamanan siber.
Karena pada akhirnya, kompleksitas itu adalah musuh bebuyutan keamanan. Logikanya nggak bisa dibantah. Tiap baris kode tambahan, tiap fitur baru yang kita pasang, itu adalah potensi celah baru. Dengan menjaga sistem tetap ramping dan simple, kita secara drastis mengurangi yang namanya permukaan serangan. Ide ini begitu kuat sampai melahirkan filosofi pengembangan kayak DRI, don't repeat yourself, jangan tulis kode yang sama berulang-ulang, dan yakni, you ain't gonna need it, jangan nambahin fitur yang nggak benar-benar dibutuhin. Nah, semua prinsip yang kita bahas tadi pada akhirnya membawa kita ke sebuah, ya sebut saja revolusi dalam cara berpikir tentang keamanan. Sebuah pergeseran radikal yang dikenal sebagai Zero Trust. Ini adalah pengakuan bahwa model keamanan lama yang selama ini kita andalkan ternyata udah rusak. Puluhan tahun, keamanan siber itu diibaratkan kayak kastil yang dikelilingi parit. Siapapun yang udah berhasil masuk ke dalam tembok dianggap terpercaya. Tapi model ini punya kelemahan fatal. Sekali aja penyerang berhasil masuk, mereka bisa merusak semuanya dari dalam. Nah, Zero Trust buang jauh-jauh model itu. Dia berasumsi nggak ada lagi yang namanya dalam atau luar. Semua orang, setiap perangkat adalah potensi ancaman, setiap saat. Inilah mantra dari Zero Trust. Simple, tapi mengubah segalanya. Sebuah pergeseran total dari asumsi buta akan kepercayaan menjadi skeptisisme yang terus-menerus. Setiap permintaan akses, nggak peduli dari mana asalnya, harus membuktikan dirinya lagi, dan lagi, dan lagi. Terus gimana cara kerjanya di dunia nyata? Pertama, asumsikan Anda sudah diretas. Kedua, verifikasi setiap permintaan secara eksplisit seolah-olah semuanya datang dari orang asing. Ketiga, berikan hak akses seminimal mungkin, nggak ada yang lebih. Dan terakhir, yang paling penting, lakukan mikrosegmentasi. Pecah-pecah jaringan Anda jadi zona-zona super kecil, jadi kalau satu bagian kena serang, bagian lainnya tetap aman. Pergeseran ke Zero Trust ini kayaknya udah nggak bisa dihindarin lagi. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk masa depan. Kira-kira, kayak apa ya rasanya hidup di dunia digital di mana kepercayaan itu nggak lagi bisa kita kasih gitu aja, tapi harus terus-menerus kita buktikan?